Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati para alim ulama, Bapak Imam, para asatidzah, para hujjat, tokoh masyarakat, pengurus masjid, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat, yang insya Allah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita semua bahwa kita saat berada di dunia ini sedang menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, di mana kita berada, hakikatnya kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana dan keadaan yang kita arungi hari-hari dalam kehidupan ini, itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan kita, itu juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, apa-apa yang ada di antara kematian dan kehidupan, tujuannya untuk menguji kamu. Jadi kehidupan kita ini adalah ujian. Apapun profesi kita merupakan ujian daripada Allah. Ketika kita dijadikan orang kaya, kekayaan itu merupakan ujian untuk kita. Ketika kita ditakdirkan menjadi orang miskin, kemiskinan itu juga ujian untuk kita. Saat kita diberikan amanah jabatan, jabatan itu ujian untuk kita. Saat kita dijadikan rakyat biasa, keadaan itu juga merupakan ujian bagi kita. Saat kita diberikan penyakit, penyakit itu juga merupakan ujian. Saat kita diberikan kesehatan, kesehatan itu juga merupakan ujian. Jadi kita tidak bisa lari daripada ujian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah ujian untuk kita. Kemudian yang kedua, benda-benda yang ada di tangan kita, benda-benda yang ada di sekitar kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita, itu juga semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Aku jadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Kita dititipin oleh Allah yang namanya jabatan. Kita dititipin oleh Allah yang namanya harta. Kita dititipin oleh Allah anak, istri, rumah, kendaraan, uang, emas, perak. Semua itu juga merupakan ujian.
Itu semua merupakan ujian untuk kita. Jadi kita ini hakikatnya dikepung oleh ujian. Suasana dan keadaan menjadi ujian, benda-benda yang ada di genggaman kita juga merupakan ujian. Maka di dalam ujian tersebut, manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang sukses dan ada yang gagal. Di dalam ujian tersebut ada yang sukses karena dia faham, karena dia mengerti bahwa dia sedang diuji. Maka dia berhati-hati, dia waspada, dia jalani dengan tertib yang baik, maka dia sukses. Tapi ada juga seseorang yang dia tidak faham. Dia gagal faham, dia tidak mengerti. Dia terburu-buru, dia tamak, dia rakus, dia buta. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menghadapi ujian. Maka orang tersebut akan gagal. Di dalam ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang sukses dan ada yang gagal. Contoh-contohnya sudah jelas. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran sudah jelas memberikan pelajaran untuk kita semua. Mana yang ingin kita tiru, mana yang ingin kita ikuti. Apakah kita mau meniru orang yang sukses ataukah kita meniru orang yang gagal? Apakah kita ingin meniru ahli surga ataukah kita meniru ahli neraka? Ataukah kita ingin meniru orang-orang yang dimuliakan Allah ataukah kita meniru orang-orang yang dilaknat oleh Allah? Bukan jabatannya yang kita tolak, bukan harta yang kita hindari, karena semua itu merupakan ketetapan Allah. Orang menjadi pejabat atau tidak menjadi pejabat itu merupakan karunia dari Allah, ujian dari Allah, pemberian dari Allah, ketetapan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan jabatan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut jabatan dari siapa yang dikehendakinya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Malikal Mulk, raja dari sekian banyaknya raja, raja di raja, raja langit dan raja bumi, penguasa alam jagat raya. Tu'til mulka man tasha. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kerajaan bagi siapa yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut kerajaan bagi siapa yang dikehendakinya. Itu hak Allah. Allah bisa berikan jabatan, pangkat, kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mencabut jabatan, pangkat, kerajaan bagi siapa yang dikehendakinya. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, kekuasaannya luar biasa. Dia menguasai jin, menguasai manusia, menguasai binatang. Dari mana kekuasaan itu datang? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kekuasaan kepada dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam faham bahwa pangkat dan jabatan itu datang dari Allah. Allah yang menitipkan itu semua kepada dia. Sehingga dia bawa jabatan itu untuk taat kepada Allah, ikut aturan Allah, maka dia termasuk orang yang sukses. Dia mendapatkan kenikmatan di dunia, mendapatkan pangkat dan jabatan di dunia, dan di akhirat tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia faham, karena dia sadar, maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi,
liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua karunia dari Allah. Ini semua pemberian dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aku diberi jabatan oleh Allah ini hakikatnya aku sedang diuji. Aashkur am akfur. Ataukah aku mampu bersyukur atau aku lupa daratan dan kufur kepada Allah. Kalau aku faham bahwa jabatan ini adalah amanah daripada Allah, jabatan ini adalah ujian yang Allah ujikan kepada saya, maka saya akan bersyukur dan saya akan jalani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah, tidak maksiat kepada Allah. Maka saya akan mendapatkan kesuksesan. Tapi ketika seseorang itu diberikan jabatan oleh Allah, dia tidak sadar bahwa ini merupakan ujian daripada Allah, sehingga dia lupa daratan, dia maksiat kepada Allah, dia menjalankan jabatan tersebut sesuai dengan kehendaknya saja, tidak ada aturan yang benar. Maka dia termasuk orang yang gagal. Seperti siapa? Seperti Fir'aun laknatullah alaih, manusia yang dilaknat oleh Allah. Namrud laknatullah alaih, manusia yang dilaknat oleh Allah. Mereka adalah raja-raja yang gagal dunia dan gagal akhirat. Maka cerita mereka Allah ceritakan di dalam Al-Quran, supaya kita tidak menjadi Fir'aun di dunia ini, supaya kita tidak menjadi dan tidak meniru orang-orang yang gagal dalam menerima jabatan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita semua harus paham bahwa kita semua ini telah menerima amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum. Kamu semua ini adalah penggembala dan kamu akan ditanya atas gembalaan kamu. Artinya apa? Kamu semua adalah penanggung jawab. Dan amanah yang Allah titipkan kepada kita ini akan ditanya di akhirat nanti. Berapa banyak orang-orang yang gagal gara-gara dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Berapa banyak orang-orang yang diterjunkan ke dalam neraka, terbelenggu tangan dan kakinya gara-gara dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum. Setiap kamu adalah penanggung jawab. Setiap kita. Karena kita adalah kepala keluarga. Kita punya tanggung jawab untuk keluarga kita, minimal itu. Seorang RT, dia punya tanggung jawab atas wilayahnya. Bapak Lurah punya tanggung jawab atas wilayahnya. Wali kota punya tanggung jawab atas wilayahnya. Sampai pimpinan yang tertinggi, dia punya tanggung jawab atas wilayahnya. Semakin besar daerah yang dipimpinnya, semakin banyak manusia yang dipimpinnya, semakin besar tanggung jawab orang tersebut. Maka banyak seorang suami yang dikatakan tinggal satu langkah dia masuk ke dalam surga. Ternyata dia gagal masuk ke dalam surga karena tuntutan istrinya. Berapa banyak orang tua yang dikatakan tinggal satu langkah masuk ke dalam surga karena amalnya bagus, ibadahnya hebat. Ternyata datang tuntutan di hadapan Allah dari anak-anaknya, sehingga orang tua itu gagal masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena setiap kita adalah bertanggung jawab atas orang-orang yang kita pimpin, atas orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita. Maka kita jangan main-main. Jangan sampai kita ini gagal di dalam memahami amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang Quraisy. Didatangi oleh orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy itu merayu Nabi supaya Nabi menerima tawaran mereka. Apa tawaran mereka? Tawaran mereka luar biasa. Kalau Nabi mau menghentikan dakwahnya, Nabi akan diangkat sebagai raja. Kalau Nabi mau menghentikan dakwahnya, Nabi akan dijadikan orang yang paling kaya. Kalau Nabi mau menghentikan dakwahnya, Nabi dipersilahkan memilih 10 wanita tercantik di kalangan Quraisy. Ya Muhammad, in kana turidu bikal ba'ah falnuzawwijuka 10. Kalau kamu suka wanita wahai Muhammad, silahkan pilih 10 wanita tercantik di kalangan Quraisy. In turidu malan naj'aluka aghna Quraisy rajulan. Kalau kamu suka harta ya Muhammad, aku jadikan kau orang yang paling kaya di antara kami. In turidu mulkan fanumallikuka naj'aluka malikan. Kalau kamu mau pangkat dan jabatan, aku angkat kau jadi raja. Aku berikan kerajaan kepada kamu, kekuasaan kepada kamu. Itu tawaran daripada makhluk, tawaran daripada manusia. Nabi tahu bahwa pangkat dan jabatan itu hakikatnya datang dari Allah, bukan pemberian manusia. Dan Nabi tahu bahwa pangkat dan jabatan itu adalah amanah yang besar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, ya ma'syaral Quraisy, la wudi'atis samsa fi yamini wal qamara ala yasari, wallahi ma taraktu hadzal amr hatta yudhhiruhu Allah aw ahlika fi talabi. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, kata Nabi, andaikan kau ini hebat dan mampu memberikan, mendatangkan matahari kau letakkan di tangan kananku, dan kau betul-betul hebat sehingga kau mampu mendatangkan bulan diletakkan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan pernah tinggalkan dakwah yang mulia ini sampai Allah memenangkan aku. Artinya apa? Sampai Allah yang menjadikan aku sebagai pemimpin. Atau memang aku dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara asbab daripada dakwah tersebut. Jadi ini ketetapan Allah, ini pilihan Nabi. Nabi yang memilih bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dia sebagai pemimpin. Karena hakikatnya yang mendatangkan jabatan kepada seseorang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang kita saksikan. Pilihan Allah tepat. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Amirul Mukminin, memimpin umat Islam yang ada di dunia ini. Kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekuasaan yang hakiki. Bukan pemberian manusia, tapi pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Abdullah bin Hudzafah. Ketika dia ditangkap oleh Raja Romawi pada saat itu, Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu ditawarin jabatan. Tapi syaratnya satu, lepaskan iman kamu. Lepaskan iman kamu wahai Abdullah bin Hudzafah. Apa kata raja? Hallaka anta nasara wa usyrikuka fi mulki wa sultani. Wahai Abdullah, mau enggak kamu melepaskan agama kamu, ikut aku, dan aku akan masukkan kamu di dalam kerajaanku. Maka Abdullah bin Hudzafah tidak banyak berpikir. Dia langsung katakan kepada raja tersebut, apa kata dia? Lau a'taitani jami'u ma tamliku wa jami'u ma malakathul Arab bi an atruka dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma fa'altu dzalik. Wahai raja, jangankan itu yang kau tawarkan kepada aku. Andaikan kerajaan kamu dan seluruh harta kamu kau berikan kepada aku. Andaikan seluruh kerajaan bangsa Arab dan seluruh harta bangsa Arab kau berikan kepada aku,
supaya aku meninggalkan ajaranku ini, meninggalkan imanku ini, ma fa'altu dzalik. Sekedip mata pun aku tidak akan pernah mau. Itulah keimanan orang yang yakin. Itulah jawaban orang yang yakin. Yakin bahwa jabatan ini hakikatnya datang dari Allah. Sehingga dia tidak akan bergeser dari imannya. Dia tidak akan bergeser dari keyakinannya. Walaupun tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan ada di depan matanya. Karena dia yakin itu semua pemberian Allah. Allah yang menjadikan seseorang mulia dan Allah yang menghinakan seseorang dengan kodratnya. Coba kita lihat. Siapa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Seorang budak hitam yang tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Dia seorang budak yang dirinya pun bukan milik dia. Dan akhirnya dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tadinya dia tidak punya apa-apa. Dia muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kemuliaan Bilal di dunia dan di akhirat? Karena yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia sempat dijadikan gubernur di Damaskus. Ditunjukkan kemuliaan dia. Dan di akhirat terompahnya sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orangnya masih ada di dunia, terompahnya sudah sampai ke surga. Karena apa? Karena ketaatan dia kepada Allah. Karena ketakwaan dia kepada Allah. Allah yang berikan jabatan kepada dia dan Allah Subhanahu wa taala yang muliakan dia dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin dia menjadi ahli surga. Inilah orang-orang yang yakin bahwa yang namanya pangkat dan jabatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan masalah pangkat dan jabatannya, tapi masalah siapa yang mengemban amanah tersebut. Kalau dia dipegang oleh orang yang faham, maka pangkat dan jabatan itu akan membawa dia ke surga. Tapi ketika pangkat dan jabatan itu dipegang oleh manusia yang zalim, yang tidak amanah, maka pangkat dan jabatan itu akan mempercepat dia masuk ke dalam neraka. Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga karena asbab jabatan yang dia miliki. Dan berapa banyak pemimpin-pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala terjunkan ke dalam neraka karena asbab jabatan yang dia miliki. Jadi masalahnya bukan jadi pejabat atau tidak jadi pejabat. Mampu atau tidak kita mengemban amanah yang mulia ini. Ketika seseorang itu faham bahwa jabatan, pangkat, harta adalah amanah daripada Allah. Dia pegang dengan baik. Dia jalani dengan seadil-adilnya. Maka itu akan menjadi kemuliaan untuk dia. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat nanti. Coba bayangkan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti di akhirat, di tengah hiruk pikuknya manusia, di tengah gentingnya suasana dan keadaan, ada 7 golongan manusia yang Allah letakkan di atas mimbar cahaya. Yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Diberikan naungan oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Diberikan pertolongan oleh Allah di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Itu manusia-manusia hebat. 7 golongan ini manusia-manusia hebat. Manusia-manusia unggul. Manusia-manusia nomor 1. Yang dicemburui oleh banyak orang. Kenapa?
Karena saat manusia dalam keadaan genting, saat manusia dalam keadaan hiruk pikuk, saat manusia dalam keadaan susah menghadapi peristiwa akhirat, mereka diberikan naungan khusus oleh Allah. Sehingga orang-orang melihat mereka, cemburu kepada mereka. Siapa itu? Ada 7 golongan manusia. Dan 7-7-nya orang-orang hebat. 7-7-nya orang-orang mulia. Tapi di antara ke-7 kelompok dan golongan tersebut disebutkan oleh Nabi SAW yang pertama siapa? Yang pertama adalah al-imamu adil. Seorang pemimpin yang adil, pejabat yang adil, penguasa yang adil. 7 golongan manusia hebat. Pemimpin yang adil ini diletakkan di nomor 1. Ditaruh di urutan yang pertama. Kenapa? Karena itu memang orang hebat. Itu memang orang mulia. Kalau dia mampu adil saat dia menjadi pejabat. Karena keadilan seorang pejabat membawa kemaslahatan banyak orang. Keadilan seorang pejabat membawa kebahagiaan banyak manusia. Makanya pahalanya besar. Makanya dia diletakkan di nomor urutan 1. Jangankan kita menunaikan hajatnya 1 orang. Jangankan kita menunaikan hajatnya banyak orang. 1 saudara kita tunaikan hajatnya, bagaimana mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan tunaikan hajat orang tersebut. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. 1 saudara kita tunaikan hajatnya, Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran kepada kita yang sangat besar. Apalagi kalau hajatnya orang banyak kita tunaikan. Seorang pejabat yang adil, dia telah menyelesaikan masalah banyak orang. Dia telah menunaikan hajatnya banyak orang. Dia telah membahagiakan banyak manusia. Maka pahala yang besar patut dia terima. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Subhanallah, luar biasa, tinggi karunia yang Allah berikan kepadanya. Bukan hanya itu, dia tergolong manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keadilannya. Paling dicintai oleh Allah karena dia mampu bersikap adil saat dia menjadi pemimpin, saat dia menjadi pejabat. Bagaimana sabda Nabi SAW? Ahabban nas ilallahi yaumal qiyamah wa aqrabuhum minni majlisan imamun adil. Manusia yang paling dicintai oleh Allah di hari kiamat nanti, dan manusia yang paling dekat kedudukannya dengan aku adalah seorang pemimpin yang adil. Dicintai Allah, posisinya sangat dekat dengan Nabi SAW. Karena apa? Karena saat dia menjadi pejabat, dia jalani jabatan itu dengan seadil-adilnya. Dia tidak zalim, dia tidak khianat, dia adil saat dia menjadi pejabat. Jadi keuntungannya dunia dan akhirat. Di dunia dia diberikan karunia oleh Allah, di akhirat dicintai oleh Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita bagaimana tingginya derajat seorang pejabat yang mampu adil di dalam jabatannya. Innal muqsitina indallahi alal manabiri minan nur an yaminir rahman. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang adil saat menjabat
Dia akan diletakkan di atas mimbar-mimbar cahaya. Di sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan oleh Allah. Inilah seorang pejabat yang hebat. Inilah seorang pejabat yang adil. Inilah seorang pejabat yang sukses, ditontonkan oleh semua manusia. Diletakkan di atas mimbar-mimbar cahaya. Itulah kesuksesan seorang pejabat. Tapi ini tidak gampang. Ini tidak mudah. Banyak orang-orang yang tadinya punya niat baik. Ketika saya jadi pejabat nanti, saya akan berbuat adil. Ketika saya jadi pejabat nanti, saya akan amanah. Ketika saya jadi pejabat nanti, saya akan menolong umat Islam dengan tanda tangan saya, dengan aturan-aturan yang saya buat. Memang niatnya baik. Tetapi ketika dia masuk di dalam jabatan, ketika dia masuk di dalam kelompok tersebut, ujian-ujian datang, godaan-godaan datang, sehingga sedikit orang yang tahan dengan ujian tersebut. Sedikit orang yang sukses saat menghadapi ujian besar tersebut. Maka dikatakan jabatan itu antara surga dan neraka. Kalau kamu mampu menjalani jabatan yang kau terima di dunia ini, kau akan mendapatkan surga. Dan kelasnya surga yang tinggi. Urutannya nomor 1. Di atas mimbar-mimbar cahaya. Dicintai Allah. Tetapi ketika kamu gagal, maka kamu akan menjadi penghuni neraka yang dalam. Kenapa dikatakan penghuni neraka yang dalam? Karena seorang pejabat yang tidak adil itu adalah khianat. Lawan kata daripada adil adalah khianat. Dia tidak adil. Dia curang. Dia menipu. Maka khianat ini termasuk sifatnya orang munafik. Khianat ini termasuk sifatnya orang munafik. Ayatul munafik salasa. Idza hadasa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tandanya orang itu munafik ada 3. Ketika bicara bohong. Ketika berjanji ingkar janji. Ketika dipercaya dia khianat. Dan orang munafik ini tempatnya di neraka jahanam yang paling bawah. Dan orang munafik ini kekal di dalam neraka. Ini yang membahayakan. Ini yang menakutkan. 3 golongan manusia akan kekal di dalam neraka. Kafir, musyrik, dan munafik. Kalau orang-orang berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah, mungkin dia akan mampir ke dalam neraka untuk mencuci dosanya, untuk membersihkan dosanya. Setelah itu dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang munafik, fid darkil asfali minan nar. Dia kekal ada di dalam neraka. Maka jangan main-main dengan jabatan yang kita terima. Kalau kita mampu menjalankan amanah dengan baik, maka itu akan menjadi karunia besar. Penyelamat besar untuk kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita rasa tidak mampu, maka sebaiknya jabatan itu kita hindari. Daripada kita celaka di dunia dan celaka di akhirat. Berapa banyak hadis Nabi SAW yang menerangkan bagaimana seorang pejabat Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin an ra'iyatihi illa harramahu Allahu 'alaihi al-jannah. Seorang penanggung jawab, seorang pejabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah jabatan kepada dia. Dan saat dia mati dalam keadaan berkhianat atas jabatan tersebut, menipu atas amanah jabatan tersebut,
maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dia masuk ke dalam surga. Jadi Allah mengharamkan dia masuk ke dalam surga, alias dia tidak akan pernah masuk surga. Karena apa? Karena dia berkhianat. Khianat ini merupakan sifatnya orang munafik. Kalau orang yang berbuat dosa, mungkin dia bisa masuk ke dalam surga setelah dia bertobat, setelah dicuci dosanya di dalam neraka. Tapi bagi orang munafik, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Illa harramallahu alaihi al-jannah. Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dia untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana penyesalan, bagaimana kerugian yang sangat besar bagi orang tersebut. Karena apa? Karena dia tidak amanah di dalam jabatannya. Kehidupan yang sementara di dunia membuat dia lupa kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat nanti. Kehidupan akhirat yang sangat indah, kekal selama-lamanya, dijual olehnya dengan kehidupan dunia yang sangat sementara. Salasatun la yandurullahu yaumal qiyamah wa la yukallim ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, dan bagi orang tersebut siksa yang sangat pedih. 3 golongan manusia, salah satunya adalah al-malakul kadzab, seorang pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Dan dusta ini sulit untuk dihindari. Karena berapa banyak tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Sehingga seseorang sulit untuk menghindari yang namanya dusta. Dan dusta itu merupakan pintu daripada khianat. Oleh karenanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin memiliki 4 sifat yang mulia saat dia menjadi pemimpin. Sifat yang menempel pada kepribadian seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang unggul, pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-sidqu. Dia jujur. Orang jujur itu tenang. Orang jujur itu menang. Orang jujur itu dicintai manusia. Orang jujur itu dicintai Allah. Orang jujur itu akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang berdusta tidak akan tenang hidupnya. Orang yang berdusta selalu ragu-ragu. Orang yang berdusta dibenci manusia, dibenci Allah. Dan dusta merupakan pintu daripada khianat. Ketika orang terbiasa dusta, maka dia akan ingkar janji. Ketika dia ingkar janji, maka dia akan khianat atas amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kamu berkhianat kepada amanah-amanah yang kamu emban. Sedangkan kamu tahu bahwa itu adalah pengkhianatan. Tapi kamu tidak tahan melawan nafsu kamu. Kamu tidak mampu melawan setan yang menggoda kamu. Sehingga kamu jerumuskan diri kamu sendiri dalam pengkhianatan tersebut. Maka sifat seorang pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia harus memiliki kejujuran yang sempurna. Yang kedua, seorang pemimpin harus punya amanah, sifat amanah. Dan amanah ini memang sudah langka. Amanah ini yang akan dicabut pertama kali di dunia ini. Sehingga kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman kamu akan sangat sulit sekali menemukan orang yang amanah. Sulit. Masih ada tapi sulit. Masih ada tapi langka.
tufqadul amanah fil ardi hatta yuqalu inna fi hadhihi al-qaryah fihi rajulun amin. Kalau kamu mau mencari orang amanah di sebuah daerah, di sebuah kota, itu harus kamu teliti satu persatu karena sudah langka, sudah jarang orang yang amanah. Sehingga pada saat itu kata Nabi SAW, manusia akan mengatakan, oh masih ada orang itu. Dia ada di kampung sana, dia tinggal di desa itu orang yang amanah. Titipkan urusan kamu kepada dia. Saking langkanya orang amanah, hanya tinggal 1-2 manusia yang tersisa. Selainnya, hampir kebanyakan mereka tidak amanah. Maka amanah merupakan sesuatu yang akan pertama dicabut. Dan kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, diwajibkan untuk memilih pemimpin yang amanah. Tidak boleh kita menitipkan urusan kita kepada orang yang tidak amanah. Fa inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau titipin urusan kamu adalah orang yang kuat dan amanah. Orang yang kuat dan amanah. Amanah ini sangat penting sekali. Amanah ini yang akan menjadikan keberkahan semua urusan. Kenapa? Karena dia amanah. Allah turunkan keberkahan atas amanahnya seorang pemimpin. Man a'ana zaliman walau bisitri kalimah wa huwa syarikuhu. Barang siapa yang menolong orang yang zalim walaupun dengan 1 kalimat, maka dia akan digolongkan bersama si zalim tersebut. 1 kalimat yang kita lontarkan untuk membantu orang zalim, maka Allah akan golongkan dia bersama si zalim tersebut. Karena dia bekerja sama atas kezaliman. Karena dia bersatu dengan orang-orang yang zalim. Maka ini sangat berbahaya sekali. Maka sifat amanah ini merupakan sifat pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifat pemimpin yang diridhoi oleh Allah yaitu pemimpin yang punya sifat tabligh, menyampaikan. Menyampaikan kebaikan kepada umat. Karena suasana dan keadaan ini akan baik ketika amalan manusia ini baik. Manusia saat ini hanya mengandalkan otak, hanya mengandalkan fikiran, tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika suasana dan keadaan ini baik, amalan manusia ini baik, maka akan turun rahmat Allah, dicabut azab Allah. Baiknya suasana dan keadaan tergantung baik buruknya amalan manusia. Maka untuk memperbaiki suasana dan keadaan bukan hanya memperbaiki fasilitas yang ada, tapi amalan-amalan manusia harus diperbaiki. Maka seorang pemimpin harus punya sifat tabligh, menyampaikan kebaikan. Sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup dia hanya orang baik saja, tapi dia harus menyampaikan kebaikan, dia harus menyebarkan kebaikan. Itulah sifat pemimpin, menginginkan bagaimana kebaikan ini ada pada diri manusia, ada pada diri orang banyak, menyebarkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Datangkan yang hak, datangkan kebaikan, maka kebatilan itu akan pergi dengan sendirinya. Karena kebatilan itu hakikatnya pasti hancur. Kapan hancurnya kebatilan? Ketika datang yang hak. Ketika datang kebenaran, maka yang batil pasti akan hancur. Kita masuk ke sebuah ruangan yang gelap. Kita benci dengan kegelapan itu. Bagaimana caranya supaya hilang kegelapan? Datangkan pelita. Datangkan pelita. Ketika pelita datang, gelap dengan sendirinya pergi. Kita benci dengan kemungkaran yang ada. Kita tidak suka dengan kezaliman yang ada. Datangkan yang hak.
datangkan kebenaran, datangkan keadilan, maka kemungkaran, kebatilan akan hilang dengan sendirinya. Maka sampaikan, agama ini disampaikan, ditabligkan. Ini merupakan sifat seorang pemimpin. Kemudian yang keempat adalah fatanah, cerdas, pinter. Jangan kita mengangkat seorang pemimpin yang bodoh. Ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kau serahkan harta kamu kepada orang bodoh. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengetahui, untuk bisa meraba, untuk bisa memilih siapa yang pinter dan siapa yang bodoh. Gunakan hati kita, gunakan akal kita. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerahkan urusan kita kepada orang yang bodoh. Dan kalau kita serahkan urusan kita bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, yang mencintai kita semua dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang keberkahan kepada kita semua. Itulah yang kita harapkan. Mungkin itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semua, memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa amalkan dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Insya Allah kalau ada pertanyaan kami persilahkan insya Allah. Ya silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengarkan ceramah tadi, saya jadi teringat akan takdir. Karena takdir itu dipengaruhi oleh keinginan manusia. Dari ceramah tadi, kalau kita jadi pemimpin, kitanya tidak baik, berarti masuk neraka. Dengan takdir ini kita jadi ingat akan khodo dan khodar. Bahwasanya dulu ada orang yang berpendapat bahwa takdir itu tidak ada pengaruhnya manusia itu. Terus yang paling ekstrim itu ekstrim kirinya, ekstrim kanannya semuanya pengaruhnya manusia. Jadi Tuhan tidak ikut apa-apa. Tapi seperti yang Bapak terangkan tadi, bahwa takdir itu dipengaruhi oleh keinginan manusia. Akhirnya diambil jalan tengah. Tapi jalan tengah itu masih ada beberapa pendapat bahwasanya ini ditentukan semuanya, nggak ada pengaruhnya manusia, ini ditentukan dan sebagainya. Pertanyaannya, mohon dijelaskan sedikit saja. Saya yakin semuanya sudah tahu masalah takdir ini. Cuman masalahnya antara khodo, khodar dan takdir. Bagaimana hubungan dan artinya kira-kira sedikit aja. Jadi tidak terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta kebaikan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah yang memiliki segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu. Permintaan kita dijawab oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kamu ingin jalan yang lurus, ikutilah jalannya orang-orang yang aku beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Golongan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ikuti jalan itu. Kamu akan dapat hidayah, kamu akan dapat petunjuk, kamu akan menuju di jalan yang lurus. Kalau tidak, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau kamu memilih jalannya orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang tersesat, berarti kamu dusta. Kamu minta setiap hari kepada Allah supaya kamu tergolong orang-orang yang dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah. Tunjukilah jalan yang lurus ya Allah, jalan hidayah ya Allah. Allah siapkan ini jalannya, kok kamu gak mau? Kamu pilih jalan yang lain. Ini namanya kamu berdusta. Siapa yang salah? Ya kita yang salah. Allah sudah siapkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini orang-orang yang harus kau contoh untuk membawa kamu ke surga. Ini manusia-manusia yang kau jauhi karena dia ke neraka. Sekarang mana yang kita pilih? Jangan kita memilih jalan neraka terus kita salahkan Allah. Oh, manusia masuk neraka kan sudah ditetapkan sama Allah. Saya ikut jalannya orang buruk kan sudah ditetapkan sama Allah. Bukan kita salahkan Allah. Allah sudah tentukan ini jalannya, dibuka, diberitahu. Kisah-kisah di dalam Al-Quran jelas. Ini ahli surga, ini ahli neraka. Ini orang mulia, ini orang celaka. Ini orang yang dicintai Allah, ini orang yang dimurkai Allah. Kita tinggal pilih. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan di dunia ini. Dia menempuh jalan yang benar, dia dapat kebaikan dari Allah. Dia enggak mampu melawan nafsu dan setan, dia terjebur dalam keburukan, itulah resiko neraka yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu ingin perubahan dari dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri ingin perubahan. Kecuali kaum itu sendiri ingin berubah menjadi baik. Jalan sudah dibuka, kita diberikan akal, diberikan modal yang namanya iman, dan diberitahu oleh Allah bahwa kehidupan kamu di dunia ini ujian, hati-hati. Kamu salah memilih jalan, kamu celaka. Orang-orang sukses dan orang-orang yang gagal sudah ada lengkap ceritanya di dalam Al-Quran. Mana yang kau pilih? Kehidupan kita singkat, tidak lama di dunia ini. Salah menentukan sikap, maka kita akan celaka selama-lamanya. Maka setiap orang nanti akan menyesal di akhirat. Karena apa? Karena salah memilih jalan hidup di dunia ini. Jadi kita berusaha dan jangan lupa doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali kekuatan doa. Maka kita minta sama Allah. Jangan lupa, jangan mengandalkan kehebatan kita. Minta sama Allah. Kita ini menggerakkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Tanpa bantuan Allah nggak bisa. Apalagi untuk sesuatu yang lain-lain. Menggerakkan lisan untuk menyebut nama Allah pun nggak bisa tanpa bantuan Allah. Maka kita harus minta sama Allah, doa sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah supaya aku mampu berzikir ya Allah. Tolonglah aku ya Allah supaya aku menjadi hamba yang bersyukur ya Allah. Tolonglah aku ya Allah supaya aku memperbaiki ibadahku ya Allah. Minta tolong kepada Allah.
Begitu juga untuk menjadi manusia soleh, taat kepada Allah, harus minta tolong kepada Allah. Supaya Allah menakdirkan yang baik-baik untuk kita semua. Sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Insya Allah. Ada lagi? Iya, Bapak. Bismillah. Terima kasih. Tadi di akhir ceramah Pak Ustadz mengatakan kita berdoa semoga mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tablik dan pemimpin yang baik. Bapak tadi berdoa seperti itu. Dan memang betul Pak, jadi pemimpin jadi tergantung dari seperti Indonesia ini Pak ya. Jadi untuk mendapat pemimpin yang baik itu tergantung dari rakyatnya juga. Jadi kalau rakyatnya taat dan benar-benar menjalankan seperti umat Islam ini banyak umat Islamnya. Jadi benar-benar antara rakyatnya yang kaya sayang sama yang miskin juga hormat sama yang kaya. Dan nanti Allah akan kasih pemimpin yang baik. Tapi kalau rakyatnya sebaliknya, jika rakyatnya kurang baik ya, tidak taat, mungkin yang kaya akan menekan yang miskin tidak hormat sama yang kaya, dan terjadinya banyaknya maksiat itu. Nanti Allah kasih pemimpin yang tidak baik. Jadi di sini rakyat sangat menentukan. Jadi pemimpin ditentukan oleh rakyatnya juga. Terima kasih Pak Ustadz, bisa kasih penjelasan. Sebenarnya pemimpin yang baik itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan Allah hadirkan kepada kita kalau iman dan amal kita sudah mumpuni dan benar. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk orang-orang beriman dan amal soleh di antara kalian. Iman dan amal soleh di antara kalian. La yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum. Aku akan jadikan orang di antara kamu menjadi pemimpin sebagaimana aku jadikan pemimpin orang-orang sebelum kamu. Ketika iman dan amal masyarakat ini mumpuni sesuai dengan kriteria yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, maka Allah akan datangkan pemimpin yang baik. Sebagaimana Allah datangkan pemimpin orang-orang sebelum kita yang baik. Ini janji Allah. Makanya tadi saya katakan, jangan lupa kita berdakwah. Jangan kita hanya menggunakan akal dan otak kita. Asbab rohani ini lebih unggul, lebih hebat daripada asbab yang nampak. Kekuatan amal, amar ma'ruf nahi mungkar, doa, memakmurkan masjid, dakwah. Inilah amalan-amalan yang akan menarik pertolongan Allah sehingga Allah datangkan pemimpin yang baik untuk kita. Dan ini dijanjikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Maka kita juga harus konsentrasi dalam amalan tersebut. Jangan kita hanya mengandalkan jumlah. Wa yauma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Dan ketika perang Hunain terjadi, sahabat-sahabat saat itu ada rasa bangga di dalam hatinya. Dengan jumlah yang banyak, maka diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yakin dengan jumlah. Jangan yakin dengan apa-apa yang nampak di depan mata kita. Tapi yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadikan Bilal sebagai seorang gubernur?
Allah dengan keadaan yang luar biasa. Dan siapa yang mematikan Namrud laknatullah alaih, raja, kekuasaannya besar, sampai dia itu menantang Allah. Namrud ini sampai menantang Allah, menyuruh orang sujud kepada dia. Dia melemparkan panahnya ke atas langit karena ingin berperang dengan Allah. Coba bagaimana bengisnya, jahatnya si Namrud ini. Allah Subhanahu wa taala ingin matikan dia. Allah ingin matikan raja yang sombong ini, tidak menggunakan tank, tidak menggunakan pasukan, tidak menggunakan malaikat yang besar. Tidak. Hanya Allah kirim seekor nyamuk pincang lagi. Seekor nyamuk yang pincang masuk ke dalam hidungnya, berputar-putar ke kepalanya, sehingga dia mengalami sakit yang luar biasa. Dibentur-benturkan kepalanya ke tembok sampai dia mati dalam keadaan hina. Dengan asbab seekor nyamuk yang pincang, Allah Subhanahu wa taala matikan raja yang sombong tersebut. Maka umat Islam jangan hanya yakin dengan zahir, tapi buatlah amalan-amalan rohani. Perbanyak doa, satukan hati, silaturahim, makmurkan masjid, hadiri majelis taklim, tolong menolong satu dengan yang lain, dan tidak boleh bertengkar. Idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Kalau umatku bertengkar, maka jatuh mereka dari pandangan Allah. Buat apa kita bertengkar? Apa untungnya kita bertengkar? Apa untungnya kita bertengkar? Kita bertengkar dengan saudara kita itu justru menambah kesusahan batin kita, mengurangi persahabatan di antara kita, menyempitkan hidup kita. Tapi kalau kita bersaudara, Masya Allah, bertemu dengan saudara kita, kita bersaudara, bertemu dengan saudara kita bersaudara, bertemu dengan saudara kita saling senyum, Masya Allah, akan datang pertolongan Allah kepada kita. Maka insya Allah kita yakin, bukan hanya asbab zahir, tapi kita yakin dengan asbab batin, bahwa Allah yang akan memberikan pemimpin yang baik kepada kita dengan sebab kekuatan amalan kita insya Allah. Cukup insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.